Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi di channel ini. Sudah lama nggak ngupload video ya teman-teman. Kali ini kita akan share mengenai Thunderbolt ya. Jadi saya mencoba menginstal Thunderbolt di Hackintosh saya di Asus Z170 AR ya. Jadi tipe motherboardnya Asus Z170 AR dan menggunakan Thunderbolt X3, Asus Thunderbolt X3 DSL 6540 ya. Kalau belum tahu model Thunderboltnya bisa kita cek di sini. Ini yang versi NVM 16 ya, firmware-nya ya. Jadi modelnya seperti ini. Kecepatan bisa sampai 40 Gbps, support Type-C Thunderbolt. Power charge-nya 36 watt. Cara pemasangannya seperti ini ya. Oke. Nah, barangnya bisa kalian cek di atas sini. Itu waktu saya mau pasang ya. Nah, di sini kita punya kabel header ya, yang kita pasang di motherboard. Jadi dari Thunderbolt kita colokkan ke Thunderboltnya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana hasilnya? Oke, kita cek. Nah, di sini kita bisa cek di about this Mac-nya, bagian sistem info, bagian sistem report. Kita bisa cek di bagian PCI. Nah, ini terbaca JHL 6540 karena tambalan SSD-nya pakai JHL 6540 dan juga ini sudah terpasang pakai Thunderbolt enclosure NVMe tipenya Acasis TPU 405. Nah, di Thunderbolt USB 4 sendiri di sini sudah terbaca sebagai Asus OID-nya ini, dan ini sedang connect dengan TPU 405 Pro. Nah, seperti ini. Kalau kalian pengen tahu, kalian bisa cek TPU 405 Pro ini di Google ya. Nah, berikutnya untuk teman-teman yang membutuhkan fungsi Thunderbolt, kalian bisa PM kita ya. Atau mungkin kalian masih kebingungan. Karena Thunderbolt itu device-nya terpisah kalau di komputer itu ya. Di PC itu device-nya terpisah dan harus ditambahkan seperti itu ya. Nah, ini bisa dicek di sini, bisa juga dicek di iORack 2.1. Nah, saya tidak menjelaskan secara rinci bagaimana saya menginstalnya, tapi yang jelas saya mengikuti tutorial yang sudah ada di Google ya, di GitHub ya. Nah, di sini kita bisa cek karena kita berada di PCI RP17 atau di PCI Express nomor 3 ya. Nah, kebacanya seperti ini ya, iORack-nya ya. Ini Thunderbolt NHI-nya aktif, dan di sini ketika di connect di SB0-nya ini dia aktif untuk DSB1. DSB1-nya aktif untuk NVMe enclosure. Nah, selanjutnya setelah terbaca seperti ini, apakah ini hot plug? Nanti kita akan tes di belakang ya. Yang jelas kendalanya untuk Thunderbolt X3 ini kita harus nge-restart dulu baru dia ngedetect. Nah, waktu boot awal setelah shutdown biasanya dia nggak ngedetect, tapi setelah di restart dia ngedetect dan bisa hot plug. Untuk percobaan hot plug kita bisa tes nanti setelah ini. Nah, yang pertama kita akan coba apakah read write-nya sesuai dengan spesifikasi. Nah, karena kita pakai AddLink ya, NVMe-nya kita pakai AddLink nih, bisa cek di sini. Disk Utility
kita pakai Adlink M.2 PCIe generasi 3 X4 NVMe Media. Nah, ini kita bisa cek dulu Adlink speednya berapa dia. Adlink M.2. Nah, sini spesifikasi Adlink. Bukan yang ini punyaku, yang murah ya. Yang murah yang mana ini? S70 kayak. Pak S60. Nah, ini nih. Specification read write. Nah, read write-nya 3000 per 1000 untuk yang 256. Nah, ini yang punyaku ini yang kita cek tadi Dix Utility. Ini yang 512, berarti yang ini read write-nya 3000 2000 ya. Oke. 3000 2000. Harusnya nanti nggak jauh-jauh dari ini gitu ya. Ketika kita tes read write-nya gitu. Oke, kita coba cek pakai Adlink ini apakah bagus, karena sudah di banyak partisi ya teman-teman ya. Kita ke Dix speed test. Nah, ketika kita connect, kita pasang di sini Dix-nya yang mana, yang ada di warna oranye kuning-kuning ini. Kita bisa pilih salah satu Ventura atau apa gitu ya. Nah, kita akan pilih yang Ventura aja. Bebas ditaruh di folder mana. Lalu kita cek dan kita tes speednya. Nah, speednya antara 1000 dan mantap kan, read-nya 2400. Jadi read write-nya itu kenceng banget ini. Ini sama kayak kecepatan NVMe Gen 3 ini teman-teman. Ketika dipasang di PCI Express gitu. Kecepatannya mirip, hampir sama. Coba kita stop dulu habis ini dan kita bandingkan dengan internal kita. Ya. Kita select target ke internal iMac kita, ke Dix Macintosh, lalu kita ke application. Coba kita tes apakah sama. Nah, hampir sama ya. Itu padahal menggunakan USB Thunderbolt ya, dari eksternal gitu ya. Nah, ini cuma read-nya lebih jelek daripada yang Thunderbolt tadi ya. Seperti itu. Nah, oke. Ini segini. Kalau yang tadi kita bisa pakai yang Ventura tadi, application, test. Tuh, segitu ya write-nya. Dan read-nya antara 2400. Ya lumayan ya teman-teman ya, dengan NVMe murah seperti itu bisa dapat speed segini, lumayan banget ini teman-teman. Oke, kita stop dulu. Nah, main banget ya. Read write-nya untuk 12K nya enggak dapat. Cuma kalau read-nya dapat sih. ProRes-nya 422 HQ. Oke. Setelah itu kita coba tes hot plug ya teman-teman. Hot plug kita disconnect dulu. All disconnect atau eject. Nah, sudah kita cek semua lalu kita cabut ya teman-teman. Nah, untuk membuktikan apakah dia tercabut atau enggak, kita bisa cek di sini. Mana nih? Kita tes di bawah bagian RP17 ya, di sini di bagian DSP1. Kalian pantengin ini ya. Ini kalau terbaca dia munculnya seperti ini. Nah, seperti ini kalau terbaca ya. Nah, kita coba cabut ya.
Karena sudah dicek, kita cabut. Nah, kalian bisa lihat bagian DSP1-nya hilang kan. Tapi ketika kita colok lagi, harusnya dia connect. Tuh, connect lagi kan DSP1-nya. Tuh. Nih, DSP1. Jadi di sini pasti muncul lagi teman-teman ya. Ini NVMe link M.2 PCIe G3X4. Jadi sini muncul lagi. Jadi hot plug-nya jalan. Tapi ketika di boot awal biasanya dia nggak jalan, dia harus restart dulu seperti itu. Nah, apa sih kegunaan Thunderbolt? Kegunaan Thunderbolt itu ketika kalian hanya memiliki PC Hackintosh, kalian bisa menggunakannya untuk transfer file yang lebih kencang atau menggunakan dual monitor atau fungsi-fungsi yang lain gitu ya, seperti Ethernet segala macam gitu ya. Cuma untuk Thunderbolt yang saya pakai ini yang X3 ini dia pakai NVMe 16. Ini itu kalau nggak salah dia nggak support display ya kayaknya nggak support display. Kita harus nge-reframeware ulang atau nge-flash ulang ke versi di atasnya. Seperti itu. Oke. Jadi untuk tips install Thunderbolt itu kalian bisa cek di Google ya banyak, atau di Utopia itu. Utopia GitHub itu ada semua di sana. Dan untuk menampilkan tampilan Thunderbolt seperti ini perlu di flash ya untuk Thunderbolt-nya. Tidak semuanya harus muncul seperti ini. Yang penting bisa terdeteksi itu sudah aman. Cuma kalau memang minta muncul seperti ini itu agak sulit juga. Kita harus menyesuaikan atau memodifikasi firmware-nya ya. Ini firmware-nya pakai V18. Seperti itu. Oke. Jadi segini aja videonya. Buat teman-teman yang membutuhkan tips untuk install Hackintosh, kalian bisa hubungi kita. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.